Pohon adalah bagian dari kekayaan alam yang penting bagi kehidupan. Oksigen yang kita dapatkan dari pohon adalah anugerah luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Berada di suasana rimbun pepohonan adalah berkah energi bagi ketenangan jiwa dan pikiran. Berkah inilah yang saya rasakan ketika berada di kawasan Omah Petruk, Desa Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di Omah Petruk inilah Romo Sindunata atau yang biasa dikenal dengan Romo Sindu menghabiskan waktu untuk mengolah rasa, energi, pikiran, dan spiritualitas bersama Tuhan. Kami memulai Omah Petruk ini pada tahun 2000 dengan berjalan perlahan-lahan membangunnya tanpa kita tahu bahwa akhirnya menjadi seperti yang sekarang ini. Jadi sungguh suatu program tumbuh rumah berjalan yang kami buat. Pertama-tama tujuannya untuk menyepi sebagai penulis, karena penulis itu kalau membutuhkan tempat yang sepi sangat inspiratif. Dan karena Omah Petruk ini berada di bawah Yayasan Basis, dan Yayasan Basis itu mempunyai majalah Basis, majalah tertua kebudayaan, sudah 70 tahun umurnya, dan para pendiri kami antara lain Profesor Diarkoro, Sud Mulder, Dek Hartoko itu adalah para penulis, dan umumnya mereka menyepi gitu. Tapi lama-kelamaan rumah ini menjadi rumah seni karena situasinya menarik banyak seniman untuk meletakkan karyanya. Dan kami lalu berkreasi, berekspresi, sering mengadakan acara di sini, eksibisi, dan akhirnya menjadi tempat seni. Lalu sering ada pentas seni rakyat, pentas Asian Tree, itu para penari-penari dari luar, mereka tidur di sini untuk berekspresi, bengkel tari terus berekspresi gitu. Omah Petruk merupakan kawasan yang terdiri dari berbagai macam bangunan tematik dan ruang terbuka yang difungsikan untuk kegiatan kebudayaan seperti pertunjukan tari, teater, musik, wayang, kegiatan pameran seni rupa, serta kegiatan keagamaan dan spiritual. Di sini terdapat beragam bangunan yang memiliki arsitektur unik, dihiasi dengan patung-patung seni di setiap sudut, membuat saya betah untuk berlama-lama singgah. Suasananya yang hening dan damai dengan kicauan burung, gemericik air, dan suara dedaunan yang diterpa angin membuat hati saya merasa tenang. Tak heran jika selain sebagai tempat berkesenian, kawasan Omah Petruk ini dijadikan tempat beribadah tidak hanya agama tertentu, namun semua pemeluk agama boleh beribadah di sini. Dikarenakan juga terdapat berbagai tempat peribadatan seperti langgar, kapel, pura, kelenteng, candi, bahkan sendang untuk berendam dan meditasi.
Dan yang menarik, terdapat pula panepen Mbok Turah, berupa patung perempuan yang memakai pakaian adat Jawa bersama dengan anak-anak kecil. Mbok yang berarti ibu dalam bahasa Jawa dan Turah yang berarti berlebih. Mbok Turah adalah sosok perempuan yang secara mitologi Jawa dipercaya menjaga lingkungan sekitar lereng Merapi dan anak-anak yang ditinggalkan. Ia adalah lambang kasih sayang yang melimpah ruah. Semua tempat peribadatan ini dibangun bukan tanpa alasan. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda kebinekaan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Omah Petruk adalah terjemahan dari Indonesia Mini. Begitulah yang disampaikan oleh Romo Sindu. Tempat ibadah itu saya kira demikian. Jadi tempat ini memang kebudayaan. Nah, tempat ini kebudayaan dan sifatnya kebudayaan, dan kebudayaan ini juga amat dekat dengan suatu pengalaman keilahian yang di luar harian ini, dan itu lalu berdekatan dengan agama. Maka akhirnya dibuat ekspresi-ekspresi kebudayaan yang mempunyai nilai religius itu. Nah, atas dasar ini kita meneruskannya menjadi tempat-tempat ibadah yang mempunyai corak seni, tidak kemewahan yang besar, gedung-gedung gereja atau masjid yang besar, tapi yang justru mempunyai nilai-nilai kebudayaan sederhana dengan peragaan supaya menampilkan suatu alternatif penghayatan religius yang sama sekali lain. Jadi kalau kita kembali lagi kepada apa yang dikatakan Pak Yakob, humanisme itu tidak sekedar humanisme, tapi humanisme transendental. Begitu kita menjadi manusia, kita pasti rindu pada yang ilahi, pada Tuhan, pada ketransendenan. Nah, karena itu kebudayaan itu merupakan garis batas di mana kita tinggal melangkah ke sana. Karena itu agama yang tidak berdasarkan kebudayaan ya rapuh gitu loh. Nah, di sini semua tempat ibadah ini dipangkalkan juga pada kebudayaan yang dekat, karena itu banyak sekali ritual-ritual yang sangat indah dikemas dengan suatu atraksi-atraksi budaya, atraksi-atraksi seni. Dan mengapa bernama Petruk? Karena sosok Petruk dalam pewayangan melambangkan kecerdasan, pandai berbicara, sederhana, dan sangat mencintai kebudayaan. Sehingga manifestasi sosok Petruk adalah bentuk doa agar rumah Petruk terus menjadi tempat yang sederhana, merakyat, dan terus berkontribusi dalam pendidikan dan kebudayaan.